yu'minuna. Nomor 1. Masuk huruf apa di situ? An. Nah, lihat. Kalau masuk an, nah, jadi kan hadzfun nun. Dibuang nun. Yu'minu. Nah, gitu kan? Yu'minu. An yu'minu. Tapi dalam kaidahnya kalau domir yang begini, yang ada wawul jamaah, itu di khusus yang ini ya, tambahkan alif. Tambahkan alif. Khusus domir yang wawul jamaah. Kalau hadfun nun, ini kan domir hum. Domir hum atau antum, sama ya. Fi'il mudhari. Yu'minuna. Jadi an yu'minu. Jadi harus ada ini. Namanya alif farikoh. Farikoh. Alif farikoh. Nanti dikhawatirkannya dia jadi wawunya itu wawu ilah. Seperti da'a yad. Oh, kan ini yad'u. Kan ini huruf ilah. Harful illah. Kalau ini kan kalau tidak ada alif, tadi khawatirkan ini jadinya wawu ini, wawu huruf ilah yang 3 itu, alif, wawu dan ya. Nah, maka dibedakan. Nah, membedakan namanya wawul farikoh. Alif farikoh. Ada wawu farikoh, ada alif farikoh. Kalau ini namanya alif ya. Kalau wawul farikoh itu nantinya ada di Umar dan Amr. Amr itu wajib ada wawu, namanya wawul farikoh. Di Umar dan Amr. Kalau yang ini namanya alif farikoh. Alif pembeda. Pembeda dengan apa? Pembeda dengan yang ini. Makanya masukkan itu ya, masukkan. Dan itu ada hanya di sini saja. Domir hum yaitu yaf'uluna dan taf'uluna. Nah, nanti kalau ingin dinasobkan atau dijazmkan, nah ini muncullah ini. Itu tambahannya. Wah, ya deh gini ya. Bu Ninip. Nah, ini Bu pakai alif. Alif farikoh. Terus nanti ada yang belum bisa menggabungkan ya. Contohnya nomor 4 apa itu? Soalnya tadi masuk li kan ya? Tadi ini memang soalnya langsung ke mu'tal ya, makanya sulit. Belajaran kita belum masuk tapi soalnya langsung ke sini. Tadi kalau masuk li jangan dipisah begini. Jangan. Tapi wajib digabung. Ya, wajib digabung. Gabungkan saja. Karena lam itu bisa masuk ke mana-mana. Li langsung tah. Li ta. Karena lam ini lam apa namanya? Lam yang disebut lamu ta'lil, dia menjadi nasab, asalnya sukun, jadi fathah. Litah tadiya, jadi begitu. Begitupun yang tanjahan, li-nya gabungkan.
Kalau nad'u paling akhir masuk lan nad'uwa. Itu cukup, tidak ada itu ya, alif, karena ini domir nahnu. Yusolli hatta, yusolliya, jadi ya, jadi hurufnya seperti ini, tahtadi litah tadiya, yusolli hatta yusolliya. Jadi begitu caranya ya, caranya begitu. Li gabung-gabung, ma kuntu li akdziba. Mangga Bu. Nah ini bagus, sudah ada alif farikoh. Ibu dia sudah, terus yang li gabungkan ya Bu. Liak ya. Itu teh was-was. Yuwaswisu ya. Alhamdulillah. Kalau yusolli jadi apa? Enggak. Yusol liya. Yusol liya. Jadi yusol liya. Alhamdulillah. Padahal tasrif baru sulasi mujarod, soal sudah ke sini. Hebat. Ya uyuhan ya. Uyuhan. Iya. Kan ini tidak mudah. Huruf illah ini tidak mudah. Ukti Seli mana? Kalau li gabungkan ya. Li yang ini nih. Gabung-gabungkan. Litah tadia, litan jaha, gabung-gabungkan ke itunya. Jangan dipisah. Semua li. Karena dia masuk. Yusolliya jadinya. Aka itu apa? Aka itu Utiseli apa? Bukannya? Oh iya. Takutnya rumus, ada rumus. Silakan. Yang lain sudah? PR-nya sudah PR ya? PR-nya jangan, kalau bisa jangan Jumat. Jumat subuh saya kajian faraid. Sudah dari ibadah subuh kajian faraid sampai jam 6. Kadang-kadang tidak direspon. Batasnya sampai hari Kamis jam 23 lebih 59 menit. Tuh. Silahkan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Tuti ya, dalam kondisi sehat dan semua dilapangkan oleh Allah sehingga bisa mewakafkan waktu untuk belajar dalam 2 bulan ke depan. Insyaallah, semoga ilmu yang akan dapat dari Ustaz Wan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah kajian hari ini 2 pertemuan lagi. Setelah itu ada imtihan ya, ujian. Jadi kita bahas dua pertemuan lagi. Yang pertama isim zaman dan isim makan. Nanti Jumat depan isim alat. Karena kalau digabung dikhawatirkan ada sebagian yang baru belajar ya. Kalau yang pernah belajar itu dipercepat, insya Allah bisa. Jadi hari ini kita konsentrasi di isim zaman isim makan halaman 86 yang dulu. Kalau yang baru, kalau yang dulu halaman 79. Kita akan tamatkan yang isim zaman isim makan. Kemudian Jumat depan isim alat. Agak panjang isim alat. Setelah itu kita imtihan. Imtihannya itu ya kalau sorob pasti hafalan. Jadi kemungkinan besar awal Agustus ya. Kemungkinan besar awal Agustus jangan kabur ya. Kemungkinan besar orang per orang. Tidak saya wakilkan. Pengen tahu bagaimana hafalannya. Hafalannya sederhana, hanya 2. Tasib usul dan tasib furu. Hanya 2. Ya itu saja. Ya. Tasib usul yang bab 1. Tasib furu semuanya. Berarti berakhir di isim alat. Berarti di isim alat. Betul seorang-seorang. Jadi tidak. Iya, tapi dari awal. Dari awal yang kemarin. Awal. Ya itu, tenang saja. Iya. Hanya kalau yang voice note kan yang short goib. Kalau sekarang mukhotob. Saya lihat langsung ya. Jadi insya Allah silakan ya dihafalkan. Karena sorob itu hafalan. Jadi kan pembelajaran sebetulnya 4 ya. Pertama mufrodat. Jadi kita harus lihat, yang kita lihat itu tahu mufrodatnya. Atau kata kerja fiil, tahu fiilnya, membaca, menulis, mendengar, melihat itu kan tugas. Silahkan mufrodat itu dikaji terus. Ketika belum paham atau belum tahu tinggal tanyakan. Kedua baru ke sorob. Nah sorob itu mau tidak mau yang ini itu dihafal. Bahkan hafalannya juga dari mulai start domir tentunya ya. Tapi domir nanti saya acak saja, tidak runut. Dari huwa humahum, iyahu, baituhu, baitahu, baitihi, masih ingat itu kan ya? Nah, masih ingat. Nanti itu paling saya acak saja, tidak runut ya. Yang runut yang tasib usul, fa'ala yaf'ulu dan tasib furu'nya. Itu runut. Betul-betul runut ya. Nah, biar nanti masuk ke, karena sebentar lagi masuk ke yang itu, yang sulasi mazid. Jadi diharapkan di Agustusnya sudah masuk sulasi mazid. Tapi insya Allah asal hafal yang fa'ala yaf'ulu dengan mutqin, itu insya Allah mudah ke tasib yang lainnya. Tapi jangan jadi beban ya. Ini mah kebutuhan, butuh ya. Apa? Iya bab 1. Hanya bab 1. Bab 1 tapi furu ada. Iya. Enggak. Fiil 6, ya betul. Nah gitu yang kemarin itu. Fiil dulu yang 6, fiil madi maklum, fiil madi majhul, fiil mudhari maklum, fiil mudhari majhul, fiil amr dan fiil nahi, itu 6 fiil. Kemudian yang berikutnya 6 isim. 6 isim. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Itu boleh gabung zaman makan. Terakhir isim alat. Isim alat. Jadi itu bukan pekan depan, bukan ya. Jumat depan itu ada lagi yang satu lagi isim alat. Tenang saja.
Tidak pekan depan, tidak Jumat depan. Tapi yang ini. Karena insya Allah kita masuk ke tasrif yang sulasi mazid. Sulasi mazid. Itu sebagai tambahan. Baik. Kalau nahwu nanti hafalan, nanti ada poin-poin yang harus dihafal. Seperti huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, itu yang pentingnya. Isim mabni, isim yang isim mabni, atau kalau nahwu itu menulis saja. Nulis. Nah, cenah aya ujian itu. Memang kalau tidak dipaksakan tidak akan pernah bisa ya, kalau tidak dipaksakan. Karena itu pengalaman. Tapi konsekuensinya memang berguguran. Tapi insya Allah tidak ya, tidak. Jangan. Bukan hasil, tapi proses. Saya pribadi tidak melihat hasil. Seperti tadi ada yang memang ada yang salah menulis. Memang itu kan tidak boleh tulisan begitu, tapi kan prosesnya saja. Yang penting mengisi atau penting PR itu dilakukan, dikerjakan. Bukan karena ingin baiknya, nilainya bagus, tidak. Tapi saya ingin dilihat itu dari terus keistiqomahannya. Jadi termasuk yang hafalan yang tadi. Nah, untuk isim zaman, isim makan, namun sebelumnya yang PR kemarin yang sorob banyak terjebak di kata ini. Halaman 85 yang PR atau 78 yang latihan. Terjebaknya di kata mitatun dan maitatun. Itu beda hampir, tapi tidak semuanya. Mungkin 70%. Menjawabnya itu masdar mimi. Masdar mimi. Kalau mimi itu yang terakhir, yang maisaroh. Maisaroh itu masdar mimi. Nah, lihat yang mitah atau yang sering maitah. Mitatun dengan maitatun. Maitatun. Kalau disebut masdar mimi, memang mim itu tambahan. Ya, seperti maslahat. Maslahat. Manfaat. Seperti ini ya. Manfaat. Ini kan semuanya tambahan mimnya. Karena maslahah itu asal kata dari laha atau soluha. Manfaah dari nafaah. Tuh, lihat. Ini kan tidak ada mim aslinya. Sedangkan ini memang aslinya dari kata mata. Mata, mati. Mata itu mati, meninggal. Mata yamutu. Yamutu. Masdarnya ada yang tahu? Mautan. Jadi maut itu sigoh masdar. Maut. Dalam Quran banyak ya. Innal mauta alladzi tafirruna minhu. Itu mauta. Mauta. Maut itu masdar dari kata mata yamutu. Berarti mim di sini, lihat ummahat, ini semuanya asli. Asli. Jadi jangan ini mi di sini atau ma di sini, jangan masdar mimi, jangan. Aslinya memang dari mim. Aslinya dari mata. Mata meninggal, mata yamutu mautan. Ini masdar apa? Kalau ini masdar taukid. Kalau masdar asli, masdar asli yang tasib ketiga, masdar yang tasib ketiga namanya masdar taukid. Kalau yang ini lihat, kalau ada kata fa'latan, maka ini masdar apa? Fa'latan. Adad atau masdar marroh. Masdar marroh, masdar adad. Sedangkan kalau ada fi'latan berarti
Hay'ah, masdar hay'ah. Nah, itu bedanya. Nah, banyak ditulisannya masdar mimi dua nana. Bukan mimi, tapi mitah, masdar hay'ah, maitah, masdar marrah. Maitah. Karena di sini contohnya masdar marrohnya fathah. Iya. Betul, fathatan. Kelihatannya itu ya. Betul. Tapi ini kalau kita ambil masdar marroh. Tapi kan ada satu lagi, maitatun bangkai. Kalau bangkai jangan masuk ke sini. Kata sama tapi makna beda. Kalau maitatun berarti sekali meninggal. Sekali wafat, maitatun. Tapi kalau maitatun yang sering kita dengar di Al-Quran itu bangkai. Maitah. Hurrimat alaikumul maitatu. Maitatun. Ini bangkai. Bangkai. Diharamkan bagi kalian bangkai. Kecuali dua dalam fikih ya. Dalam hadisnya. Tidak semuanya bangkai. Ada dua yang halal. Uhilla lana maitatani dalam hadisnya. Dihalalkan bagi kami dua bangkai. Ada yang halal. Apa? As-samak. As-samak. Samak itu sane samakianya. Samak itu ikan. Yang kedua bangkai apa? Ini ikan ya. Belalang. Belalang bahasa Arabnya al-jarod. As-samak wal jarod. Bangkai ikan, bangkai belalang. Tapi bangkai yang itu bangkai standar ya, bukan bangkai sudah bau. Itu mah tidak thayyib. Yang dimaksud itu kalau ada ikan dan belalang itu uhilla lana, dihalalkan kepada kami. Tapi secara umum bangkai itu maitatun. Kalau manusia disebut bangkai bukan. Bukan, tapi apa bahasa Indonesianya? Mayit. Makanya bahasa Indonesia dulu. Jenazah. Bahasa Arab itu ya. Mayitun. Tuh kan dari bahasa sudah beda. Mayitun. Berarti ini jangan nyebut bangkai, tapi ini mayat bahasanya. Mayat itu dari sini. Berarti manusia yang sudah mati mayitun. Beda dengan bangkai maitatun. Dengan dua bahasa saja Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan mana yang namanya bahasa bangkai maitatun, mana yang namanya manusia yang mati mayitun. Mayitun. Nah, ini yang harus kita pahami dalam bahasa Arab itu memang ada penempatan khusus. Itu nanti dalam kajian berikutnya untuk membedakan kata-kata yang seperti ini. Nah, kalau ini bangkai, maitatun. Kalau yang ini, dia masuknya ke masdar. Tapi masdarnya masdar marroh. Misalkan kalau kita ingin mengungkapkan unta-unta itu mati sekaligus gitu. Sekali kita gunakan yang ini, maitatun. Matat al-ibilu maitatan. Biar boleh seperti itu. Matat al-ibilu. Ibil itu sekelompok unta. Ibil. Dalam surah Al-Ghasyiyah ada kan? Afala yanzuruna ilal ibili. Ibil itu sudah kelompok unta. Kalau unta jantan bahasa Qur'annya jamal. Kalau unta betina bahasa Qur'annya Nabi Solih. Bisa itu menggunakan itu. Peruntaan itu memang banyak nama-nama ya. Kalau sekelompok unta ibil, makanya di ayat itu khuliqat muannas ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, karena dia sekelompok jama, maka ibil itu muannas. Kalau jamal itu unta jantan, jamal. Ada perang jamal dalam sirah ada kan ya.
perang Jamal. Itu unta jantan. Satu lagi unta betina dalam kisah Nabi Sholih alaihi salam. Yang dibunuh untanya oleh Qudar bin Salif. Laknatullah alaih. Qudar bin Salif. Kalau bahasa ininya Uhaimir Samud. Seorang pemuda yang dia berani membunuh untanya Nabi Sholih. Untanya Allah. Bukan Nabi Sholih. Untanya Allah. Itu unta betina. Bahasa Arabnya apa? Tadi ibilun. Kemudian jamalun. Naqoh. Gening apal. Apalnya? Nah itu naqoh itu unta betina. Naqotallahi unta milik Allah. Naqoh unta betina. Jamal unta jantan. Ibil sekelompok unta. Tidak mengenal kalau ibil itu yang manapun itu. Ibil bahasanya. Itu penempatan kata ya. Tapi itu nanti yang penting kita pahami dulu yang sorob yang begini. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan di latihan kemarin? Yang kelihatan memang di dua yang ini ya, mitah dan maitah. Mitatun dan maitatun. Mitatun itu masdar hay'ah karena cirinya mi atau cirinya fi'lah. Kalau masdar maroh fa'lah. Itu yang membedakan. Pokoknya kalau tidak ada bangunan-bangunan kata atau tidak ada wazan-wazan, ya ke masdar taukidkan saja. Ini tidak ada wazannya nih. Ya berarti masuk ke yang biasa kita itu masdar masdar taukid. Kalau sinai ciri khasnya apa? Ya bertasydid. Mau ada tamar buto mau tidak, yang penting ada ya bertasydid. Yaumiyatun atau yaumiyun sama syahriyun, syahriyah, ilahiyah. Itu harus ada tasydid. Namanya masdar apa? Sinai. Tapi nanti ada kata yang ini ada iya dan tak tapi bukan tasydid. Nah, kalau bukan tasydid ya itu masdar biasa saja. Nanti di tasrif sulasi mazid ya. Fa'ala yang itu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan yang pernah belajar itu. Kalau ada fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilan. Karroma yukarrimu takriman. Nah, nanti ada kata yang dia di akhirnya ada huruf illah. Kalau ada huruf illah, nah berarti nanti dia iya-nya bertasydid. Contoh tadi sholla, fa'ala. Nah, tapi itu belum belajar, nanti akan ketemu ada kata tasliyan atau tazkiyan. Tapi jarang kita mendengar tazkiyan, tapi sering kita dengar tazkiyatun nafs. Apa artinya tazkiyatun nafs? Nah, pensucian jiwa. Pakai tasydid tidak. Kebanyakan yang belum paham itu pakai tasydid. Tazkiyah seperti masdar sinai padahal bukan. Tazkiyatun biasa. Tazkiyatun. Kewe taman tonglahnya. Liur tama. Ya, silakan. Berarti semua yang di soal itu ada asalnya dari kata-kata fi'il yang asal. Kalau yang selain sinai itu yang iya itu, selain sinai ada kata asal. Kita kesulitan buat cari kata asalnya berserang kemarin besar. Ya. Karena ada beberapa yang seperti mangka dan sebagainya. Oh, dari mitah itu ya, asalnya apa itu? Itu penasaran mau cari fi'il asalnya itu apa gimana ya? Oh iya. Makanya akhirnya dimasukkan masdar mimi gitu ya. Oh iya. Tapi sementara memang ada yang kesulitan. Tapi kalau dorban, dorbatun, dirbatun kan itu terbayang ya dari kata doroba.
Syurban, syirbah, syarbah dari syariba. Ri itu ya, syariba. Nah, yang sulit memang yang ini. Apakah doroba atau doriba atau doruba? Nah, itu yang pertama. Nanti ke fi'il mudhari juga pengaruh. Ini juga minum itu syariba, syaroba, syaruba, syariba. Ada dalilnya? Apa? Dalam Quran kan ada syarib, syaribtum, syariba. Hamdan asal kata dari apa? Hamadah, hamidah. Mana dalilnya? Dalilnya? Mau Quran, mau hadis, mau doa. Udah ketemu itu. Sami Allahu liman hamidah, hamadah. Itu kan sudah itu dalil. Tapi belum ngeh itu ya. Hamidah, hamidah. Kan hamidah fa'ila itu. Wazan fa'ila. Nah, memang awal-awal memang kesulitan. Dan sebagainya. Jadi memang kalau mengembalikan ke asli itu memang lumayan sulit ya. Ke asli itu maksudnya ke fi'il madi. Kecuali yang sinai ya. Sinai lihat yaumiyah. Jangan cari asal kata dari fi'il madinya. Paling ngambilnya ini dari kata apa? Yaum. Yaum apa? Hari. Syahriyah dari kata syahrun. Artinya bulan. Ilahiyah asal katanya ilahun. Ilah. Gitu aja. Kalau itu tidak kembali ke fi'il. Yang sinai. Tapi yang sering dalam tasrif ya, yang sering itu masdar taukid. Yang sering masdar taukid. Ada lagi silahkan. Bukan. Kalau masdar taukid mautan. Kalau masdar taukid yang ini. Mata yamutu mautan. Oh, mautan ini masdar taukid. Masdar taukid biasanya diambil dari tasrif ketiga. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Mata yamutu mautan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi mautan itu kalau nanti dijadikan masdar, masdar taukid. Kalau maitah atau mitama tetap saja yang ini. Kalau mitah masdar hay'ah. Kalau maitah masdar marroh. Nah, kalau bangkai yang ini kata benda saja, isim saja. Kalau kita mau ngerti. Nah, gitu. Kalau ingin maitah yang ini, oh berarti ini bangkai saja. Jangan masuk ke masdar yang ini. Karena kalau maitatun masdar maroh, diinginkan ini masdar yang ditunjukkan, digunakan untuk kali. Sekali, dua kali. Kan fa'latun. Dorbatan, sama kan? Dorob tuh dorbatan. Saya memukul satu kali pukulan. Berarti menggunakan marroh. Masdar marroh. Tapi kalau nanti ummahat, akhwat inginnya ini saja mengartikan maitah sebagai bangkai. Seperti dalam Quran. Ya jangan masukkan yang istilah masdar yang barusan. Sudah saja ini mah isim. Isim. Maitah. Sama dengan asadun, singa. Udah itu isim saja. Isim saja. Mayyitun juga sama. Sudah jadi istilah. Mayyitun itu orang yang meninggal. Mayyitun. Bedakannya kalau dalam kalimat ya Ustaz? Kalau dalam kalimat. Lihatnya. Kalau masdar-masdar ini, mau marroh, hay'a dan sebagainya, biasanya mansub. Semuanya mansub. Biasanya mansub. Ustaz, Ya. setiap masdar taukid itu bisa dibuat masdar marroh dan masdar hay'ah. Betul. Tergantung kebutuhan. Kalau mau masdar marroh, fi'latun, fi'latan. Kalau ingin hay'ah, seperti baliknya, marroh, fa'latan. Kalau hay'ah, fi'latan. Doroba,
Kan dorban ya. Kita ingin ke marroh, fa'latan, dorbatan. Mansub, betul. Masdar itu nanti kalau disebut masdar dia mansub. Kalau marfu berarti bukan masdar. Jadi posisi jabatannya sebagai apa? Al-maitatu misal bangkai itu, al-maitatu apa bau itu ya? Bau busuk bahasa Arabnya. Apa ya? Bau bangkai. Al-maitatu fil ardi misal, di dalam bumi, dalam tanah. Nah, lihat, ini kan maitah di sini kan biasa ini mah. Berarti tidak mansub, berarti ini masuk ke isim yang biasa. Nanti namanya mubtada. Ada lagi? Sebelum masuk ke isim zaman. Ya, kita masuk ke isim zaman dan isim makan. Isim alat nanti ya. Walaupun disekaliguskan bisa. Isim zaman dan isim makan. Zaman itu waktu. Zaman itu waktu. Sedangkan makan tempat. Jadi kalau ada bahasa isim zaman, berarti isim dia menunjukkan waktu melakukan itu. Jadi zaman. Kalau isim makan berarti isim yang menunjukkan tempat. Dan itu bisa gitu. Mau menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat, dua-duanya wazannya sama. Makanya isim zaman, isim makan digabung ya. Isim zaman, isim menunjukkan waktu, isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Contohnya di sini ada ya. Kita baca bareng-bareng yang contohnya. Maktabun, masjidun, maktalun. 3 contoh ini bisa dua-duanya. Bisa isim zaman, bisa isim makan. Tergantung nanti dalam jumlah. Maktabun, waktu menulis. Tapi boleh kita artikan tempat menulis. Yang sering kita gunakan waktu menulis atau tempat menulis. Nah, tempat menulis. Nah, kita kan nulis di sini nih. Kita di sini nulis tuh. Berarti ini tempat menulis. Maktab. Jadi tempat menulis. Nah, sering kita gunakan tempat menulis itu bukan tempat menulisnya, tapi dalam bahasa Indonesia maktabun apa? Meja. Karena meja itu awalnya digunakan untuk tempat menulis. Makanya maktabun jarang kita gunakan tempat menulis, tapi langsung kita sebutkan meja. Meja tulis. Maktabun. Bukan. Itu ada lagi. Maktabatun. Kalau maktabatun perpustakaan. Kalau maktabun tempat menulis. Sebetulnya kataba itu bukan menulis, tapi mengumpulkan huruf demi huruf menjadi kata, mengumpulkan kata demi kata jadi kalimat, mengumpulkan kalimat jadi alinea dan sebagainya. Itu adalah mengumpulkan. Kataba itu mengumpulkan huruf demi huruf. Ya, bahasa kitanya menulis. Makanya nanti kalau yang pernah melaksanakan ibadah haji ada nama ini. Apa? Maktab. Ada kan ya maktab yang kemarin ibadah haji? Maktab. Maktab itu bukan meja. Tempat berkumpul. Siapa? Ya jemaah haji.
maktab ini, maktab ini. Nah, makanya kataba itu asalnya itu al-jam'u wad-dhammu, dihimpunkan, mengumpulkan. Makanya kitabun sebetulnya bukan buku. Kan ini kitab, hada kitabun. Secara dasar bukan bukunya, tapi kumpulan huruf, kata, kalimat dikumpulkan jadi kitabun. Maktab juga sama. Nanti dalam peperangan ada istilah katibah. Berarti itu kumpulan. Katibah itu sering digunakan oleh para mujahidin sebagai tempat berkumpulnya kuda-kuda perang. Katibah. Ya, jadi katibah itu berkumpul. Kutiba alaikumusiyam itu kan ditulis, dikumpulkan, ditulis. Kalau ditulis berarti wajib. Nah, itu dalam hal bagaimana kita mengembangkan yang barusan. Tapi secara dasar maktabun itu adalah waktu menulis atau tempat menulis. Tapi kalau waktu menulis itu jarang-jarang ya. Jarang. Maktabun kita artikan waktu menulis. Yang sering digunakan maktabun itu tempat menulis. Aktubu, saya menulis, alal maktabi, di atas meja, gitu. Itu masuknya ke isim makan. Karena menunjukkan tempat. Maqtalun, maqtal, dari apa asalnya? Qatala, qatala, artinya apa qatala? Membunuh. Tempat membunuh, TKP, itu bahasanya maqtalun, tempat. Kalau waktunya kapan? Berarti gunakan ini juga sama, maqtalun. Qatala yak tulu, kataba yak tubu. Ya, masjidun nanti dilewat ya. Di bawah ada wazan, pola. Ada dua di sini. Ya, beri stabilo. Yang pertama maf'alun, ainnya fathah. Yang kedua maf'ilun, dua wazan. Maf'alun, contohnya maktabun, maqtalun. Maf'alun dari fi'il mudhari yang fathah atau dhammah ain fi'ilnya. Berarti bab berapa di sini? Yang ain fi'ilnya dhammah atau fathah, bab 1 fa'ala yaf'ulu, halaman ini. Kemudian bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu. Ingat fi'il mudhari ya. Kemudian bab 6 fa'ula yaf'ulu. Yang ini wazan maf'alun itu, lihat ke isim makan, isim zaman, itu semuanya maf'alun. Maf'alun, kemudian maf'alun juga, maf'alun juga, maf'alun juga. 4 bab. Yaf'ulu, yaf'alu, ya, yaf'ulu dan yaf'ulu ada dua. Makanya isim zaman, isim makannya itu maf'alun. Lihat contoh di bawah. Yak dari fi'il madinya, kataba yaktubu maktabun. Nasoro yansuru mansorun. Fataha yaftahu maftahun. Langsung ke sana ya. Syariba yashrobu mashrobun. Mashrob itu artinya apa? Tempat minum. Nah, di Al-Baqarah ada ya. Qad alima kullu unasin masyrobahum. Nah, masyrob di situ berarti isim makan, tempat. Bani Israel yang minum di 12 mata air, bahasanya qad alima kullu unasin. Sungguh telah tahu setiap orang-orang masyrobahum, tempat minum mereka.
Jadi ada 12 suku di zaman Nabi Musa, setiap suku itu tahu di mana tempat-tempatnya. Itu masyrabahum, tempat minum. Dari syariba yashrabu. Nah, masyrabahum contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi ya. Mansorun artinya apa? Waktu menolong atau tempat menolong. Tergantung mau menggunakan yang mana. Yang jelas wazan itu maf'alun. Ya, maf'alun dari yaf'alu, dari yaf'ulu atau yaf'alu. Maf'alun begini, yaf'ulu dan yaf'alu. Ini cirinya. Yang ini nanti isim zaman isim makannya jadi maf'alun. Sama itu. Yaf'alu, maf'alun. Yaf'ulu ikut ke sini. Tapi satu lagi yaf'ilu. Kalau yaf'ilu, ikut i jadinya. Maf'ilun. Nah, inilah dobit. Aturannya ini. Jadi hanya 2. Kalau yaf'ilu berarti maf'ilun. Kalau yaf'alu maf'alun. Kalau yaf'ulu maf'alun. Tidak maf'ulun, tidak. Jadi hanya 2, maf'ilun atau inilah isim zaman, isim makan. Tidak akan lewat dari yang ini. Timur bahasa Arabnya. Masyrikun. Barat. Timur. Sekarang barat. Maghribun. Nah, ini ada kemungkinan isim zaman, isim alat. Isim zaman, isim makan. Isim makan, karena tempat. Masyrikun, maghribun. Ini sudah masuk ke isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Timur, bisa saja tempatnya atau memang waktunya. Silahkan, tergantung kita ini mengungkapkannya. Saya pergi ke tempat sebelah timur, berarti isim makan. Saya pergi waktu terbit matahari. Saya pergi waktu tenggelam matahari, maghrib. Jadi tergantung kita ingin mengungkapkan. Tapi dua-duanya tetap masuk isim zaman dan isim makan. Jadi isim zaman, isim makan hanya 2 wazan. 1 maf'alun, 2 maf'ilun. Hanya 2 saja. Isim zaman, isim makan. Tidak ada yang lain. Tapi tergantung fi'il mudhari'nya. Apakah fi'il mudhari' yaf'ilu? Kalau yaf'ilu jadi maf'ilun. Contohnya jalasa yajlisu. Majlisun, majlis. Majlis itu bahasa Arab, majlis. Kita majlis taklim. Majlis tempat atau waktu yang kita sebut barusan. Tempat, berarti isim apa majlis? Isim makan. Isim makan, majlis. Majlis taklim. Majlis taklim. Dari jalasa yajlisu. Tapi kalau berdiri itu bukan majlis. Kita kan jalasa duduk, semuanya kan duduk. Itu majlis. Namun berdiri bukan majlis. Kan kita mah duduk dari jalasa. Majlis taklim. Namanya lulumpatan. Nama juga majlis, tempat duduk. Majlis taklim misal. Majlis taklim. Tempat untuk ta'lim. Nah, ini nanti dalam sulasi masjid. Allama.
allama yu'allimu ta'liman, majlis taklim, majlis tempat duduk at-ta'lim untuk belajar. Sebetulnya bukan belajar, mengajar. Jadi dituntut kita itu sekarang sedang belajar, satu waktu ajarkan. Sekarang sedang belajar ini, satu waktu ajarkan. Ustaz, saya bukan guru atau tidaknya, ajarkan itu kepada siapapun, walaupun seorang itu sudah mengajarkan. Karena taklim itu bukan majelis tempat belajar, majelis tempat untuk mengajar, nantinya. Karena yang terbaik itu bukan hanya belajar, tapi juga mengajar. Apa hadisnya bab Al-Quran? Khairukum man ta'allamal Quran. Tuh, kan ada terusan. Kalau ta'allama belajar. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Betul. Tapi ada tambahan menggunakan waw. Wawnya waw apa? Waw atof. Wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi sebaik kalian itu dua. Satu, belajar dulu. Kedua, baru mengajarkan. Makanya kita sekarang sedang belajar. Sekarang ya. Tapi suatu waktu mungkin kita mengajarkan. Mengajarkan bukan harus seperti resmi. Ya, ada sekolah, ada tempat yang bukan. Mengajarkan itu kita ngajar ke anak tentang bab yang begini, itu masuk mengajarkan. Allamahu. Allama kalau ditasrif di sini, allama yu'allimu ta'liman. Tuh, taklim itu bukan belajar tapi mengajar. Jadi majelis taklim itu satu tempat duduk, berarti satu tempat duduk tapi untuk taklim, untuk belajar mengajar. Iya. Kalau belajar kita belajar aja terus, nggak mau mengajar. Nah itu benar. Makanya pentingnya kerja kelompok Kerkom itu untuk itu. Kan kalau sudah kerja kelompok itu saling. Ada kerja kelompok itu bukan di hari Jumat ini, tapi di hari yang lain silakan ada kerja kelompok. Yang sudah bisa ajarkan, yang belum bisa jadi bisa. Gitu. Jangan hanya hari Jumat saja ya. Jumat hungkul bertemunya dibacanya tadi malam. Ya, ingat subuh cendu jadi ingat ya. Ada kan ya kerja kelompok begitu. Nah ini saja ya yang harus dipahami, maf'alun atau mif'alun. Dari mana? Dari ain fi'il mudhari. Kalau yaf'ilu jadi apa? Maf'ilun. Kalau yaf'alu jadi apa? Maf'alun. Kalau yaf'ulu maf'alun. Jadi maf'alun itu ada dua. Tasrifnya nanti pertanyaan di akhir ya. Tasrifnya lihat yang isim zaman, majlisun, majlisani. Bagusnya jangan ke situ. Mauzun wazannya dulu. Tulis di bawah majlisun ya, di atas. Tasrifnya ini maf'ilun atau maf'alun boleh ya. Karena itu majlis berarti majlis maf'ilun, maf'ilani, majalisu, mafa'ilu. Nah, ini tasrifnya. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Ingat, mafa'ilu tidak boleh menerima tanwin dan kasroh. Namanya apa? Yang ini isim ghair munsharif. Apa alasannya isim ghair munsharif? Sigoh muntahal jumu jama. Jadi ini jama yang ini. Mafa'ilu. Jama dari apa? Maf'ilun atau maf'alun. Kalau maf'alun tinggal begini. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Silakan ya. Kalau maf'ilun sama dengan maf'alun itu sama saja.
Jamannya sama. Maf'alun, maf'alani, mafailu. Bareng-bareng 1 2 3. Maf'alun, maf'alani, mafailu. Sekarang maf'ilun. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Ini tanwin ya. Diulang maf'ilun. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Maf'alun. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Majlisun. Majlisun, majlisani, majalisun. Majalisu. Doroba. Doroba yad. Berarti apa? Madrib. Madribun. Madribun, madribani, madaribun. Do. Madoribu. Tong mada. Madribun. Dod. Diulang. Madribun. Madribun, madribani, madoribun. Nasoro yan. Lihat di mudorinya. Nasoro yan. Jadi apa? Mansorun. 1 2 3. Mansorun, mansorani, mansoramana. Tong mansora. Ro. Ya. 1 2 3. Mansorun. Mansorani, Manasiru. Ini nih. Masyriqun. Qaf ya. Masyriqun. 1 2 3. masyrikun, masyrikoni, masyarikun. Satu lagi. Maghribun. Maghribun, maghribani, maghribun. Masjidun. Masjidun, masjidani, masajidun. Nah, kemudian fathah yaf ta. Jadi apa? Maftahun. Maftahun, maftahani, mafatihun. Ya, mafatihu. Terakhir. Ini nih nafa'a. Ini nafa'a yan fa'u. Nafa'a yan fa'u. Berarti manfa'un. Manfa'un, manfa'ani, manafi'u. Manafi'u. Bingung yang terakhir. Ya, terakhirnya bingung. Itu dilatih ya. Silakan. Ustaz, kalau kan tadi masjidun, berarti asalnya di sajadah. Iya, belum. Ya, betul. Lihat di bawah. Isim zaman dan isim makan yang syadz. Syadz. Kalau belajar mustalah hadis itu, hadis ini syadz. Nah, syadz itu, ini tulisannya. Syadzun. Syadz. Kalau syadz itu dhaif ya, tidak digunakan syadz itu. Menyalahi yang sahih. Syadz. Syadz itu ya menyalahi. Di sini apa? Menyalahi aturan. Syadz itu. Menyalahi aturan. Makanya tadi terakhir, kenapa masjidun beda ya? Lihat di sini. Ustaz Aceh memberikan contoh masjidun kan dari sajada yasjudu. Lihat ummahat yang ini yasjudu berarti yang ini nih. Yasjudu harusnya masjadun. Tetapi kenapa jadi? Nah, ini namanya syadz. Syadz. Dalnya tasydid. Syadz yang ini menyalahi aturan. Tapi di sini beda dengan kajian mustalah hadis. Tapi di sini walaupun syadz tetap diterima. Kenapa? Karena ada dalil. Kenapa ada kata masjidun? Nah, yang syadz itu di antara masjidun. Masjidun. Harusnya tadi apa? Secara kaidah.
Secara kaidah masjadun. Tetapi ada dalam Al-Quran kata masjidun. Oh berarti ini syadz namanya. Menyalahi aturan tasrif. Mas kan dari sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Jadi masjadun. Tapi jadinya masjidun. Tapi justru yang syadz inilah yang digunakan. Masjidun. Karena dalam Quran ada apa contohnya atau ayatnya? Ada kata masjid. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Tuh, ada masjid. Sekarang ilmu nahu ini, ilmu sorof ini duluan mana dengan Al-Quran? Nah, Al-Quran dulu. Al-Quran sudah ada. Nah, maka ketika ada Al-Quran kata masjidun, harusnya masjadun. Nah, yang kita gunakan yang ini saja, masjidun. Makanya tadi pertanyaan tadi, tetap secara kaidah, secara aturan harusnya masjadun. Tapi dalam Al-Quran ada kata masjidun. Udah gunakan masjidun. Tong kekeh masjadun. Secara bahasa boleh masjad, tapi di sini masjidun. Sama dengan yang ini tuh, masyrik dan maghrib. Lihat di sini kata beliau, demikian pula yagrubu, yashruqu, yatlu'u. Nah, ini yang sering kita dengar. Kalau yagrubu harusnya apa isim zaman isim makan? Maghrobun. Tapi yang kita dengar maghrib. Satu lagi yashruku harusnya masyrokun. Tapi yang kita dengar apa dalilnya masyrik maghrib? Minal masyriki wal maghribi itu kan. Tidak minal masyroki wal maghrobi. Walaupun secara kaidah itu. Tetapi ini syad. Tapi kita gunakan ini. Terakhir, yatlu'u. Harusnya apa? Matla. Matla. Harusnya matla. Tapi yang kita dengarkan justru matle. Matle'un. Terakhir, terkadang ditambah tak marbutoh. Isim zaman, isim makan. Madrasun. Jadi madrasatun, maktabun jadi matba'un jadi matba'atun, makbarun jadi ini semua isim zaman isim makan. Sebetulnya yang ini sekolah, lihat. Sekolah isim apa? Perpustakaan, percetakan, kuburan. Berarti terkadang isim bukan zaman, tapi isim makan. Tambahkan saja isim makan. Isim makan, isim zaman, tambahkan makan. Yang penting makan di sini. Ismul makan. Makbaroh. Nah, tasrif sama ya. Kalau ada tambahan jadi maf'alatun misal, sama saja. Maf'alatun, maf'alatani, mafa'ilu. Tetap tak marbutoh hilang di sini. Makbaroh. Makbaroh, kuburan. Terus musananya apa? Makbarotani. Terakhir at-takasur muncul. Maqabiru hatta zurtumul. Berarti maqabir sigoh apa? Nah nanti ketika membongkar Quran begitu. Maqabir sigoh apa? Isim makan. Isim makan. Tapi ini bentuknya jama'. Jama'. Mufrodnya apa? Makbarun. Boleh makbarun ya? Makbarun atau
makbaroh. Yang sering digunakan ada tak marbutoh, kuburan mah, makbaroh. Jamannya makobir, hatta zurtumul makobir. Nah itu berarti dia isim makan. Hanya bentuknya jamak. Nah makanya kenapa kita harus tamatkan dulu yang ini. Nanti saat membaca Quran itu tahu sigoh. Ini sigoh namanya. Sigoh isim isim zaman. Sigoh isim makan dan sebagainya. Termasuk sigoh fi'il dan sebagainya. Itu makbaroh, kuburan, makobir. Ya, mangga Bu. Parantos dak? Amin. PR-nya hafalkan yang tasbih itu saja. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Ya. Kita istirahat dulu. Insya Allah kita masuk 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Alhamdulillah.